Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Materi untuk etika dalam profesi kali ini masih saya sampaikan melalui online. Nah, selanjutnya teman-teman, sama seperti yang kemarin dalam melakukan perkuliahan ini silakan untuk meninggalkan eh, komentar sebagai presensi kita. Nah, formatnya nanti akan saya beritahukan. Nah, teman-teman, selanjutnya yang perlu digarisbawahi bahwa dengan adanya program seperti ini banyak sekali hal-hal yang positif yang ada pada eh, perkuliahan kita. Yang pertama, ada beberapa mahasiswa yang kemarin pakai Google Meet, kemudian pakai Google Meet ya kita ataupun offline. Itu biasanya atau biasanya mahasiswa ada yang nggak hadir atau mungkin ada yang absen. Teman-teman, untuk perkuliahan online kali ini banyak yang hadir. Ya, jadi yang biasanya nggak pernah masuk, ada yang masuk, itu ada di presensi saya. Nah, kemudian sama ya peraturannya seperti di fisiologi kemarin, bahwa presensi hari ini hanya berfungsi hanya aktif atau hanya saya terima ketika ada jamnya. Jadi kemarin tuh ada yang hari Minggu kemarin, hari Minggu kemarin tuh mengakses video ini. Nah, mohon maaf tidak saya berikan presensi seperti itu. Jadi jamnya jam berapa silahkan diakses. Toh saya kemarin tidak memberikan tugas untuk yang etika dan profesi, jadi teman-teman bisa mengakses saja. Dan alhamdulillah dari online kemarin, teman-teman ada beberapa yang eh, aktif untuk bertanya. Jadi untuk kuliah online kemarin bisa menggali potensi keaktifan saudara yang nanti akan saya bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pertemuan yang kemarin. Nah, mungkin itu saja pengantar untuk hari ini. Silahkan untuk mengikuti materi hari ini, ini materi etika dan profesi dengan saya sampaikan berupa online. Nanti teman-teman bisa menyimak dan saya harap lagi sesuaikan dengan jamnya. Ya, jangan sampai di luar jam nanti eman sekali tidak tidak apa namanya tidak saya presensi. Nah, untuk yang pertemuan kemarin saya berikan teman-teman presensi itu dua karena kemarin atau pada minggu kemarin saya juga tidak masuk. Saya berikan materinya tambahan. Jadi kemarin ada dua kali melakukan presensi. Jadi teman-teman bagi yang tidak presensi atau tidak dapat hadir, mohon maaf. Tidak ada tambahan, tidak ada perlakuan yang lebih. Jadi tetap dengan aturan main bahwa perkuliahan ini disesuaikan dengan jamnya. Dan teman-teman saya mohon waktu yang sudah saya tempati ini atau sudah terjadwal ini jangan diberikan oleh eh, dosen yang lain atau mata kuliah yang lain karena takutnya nanti ketika kita melakukan secara offline, secara online melalui platform conference, jadi itu tidak dapat dilakukan karena teman-teman nanti bisa terpecah konsentrasinya melakukan perkuliahan A dan melakukan perkuliahan saya. Jadi jangan sampai itu dilakukan. Jadi tetap teman-teman harus berkonsentrasi terkait materi yang sudah terjadwal. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas terkait perkuliahan yang minggu kemarin, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya terkait materi minggu kemarin. Nah, mohon maaf saya share akun YouTube saya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama dari Ahmad Rafiuddin ya, Ahmad Rafiuddin F. Kok siapa ini saya juga tidak tahu. Dengan format presensinya aja salah. Saya mohon maaf nanti ke depannya tolong diperbaiki dan tolong didengarkan. Ya, didengarkan, kemudian dilihat bagaimana format untuk presensi. Jadi penting sekali karena
ketika Anda salah untuk seterusnya akan tidak saya catat presensinya. Karena eee, saya merasa kebingungan ketika mempresensi jika tidak ada kelasnya. Jadi formatnya nanti akan saya beritahukan di perkuliahan dan teman-teman mahasiswa tolong disesuaikan bagaimana format presensinya. Oke, seperti itu. Oke, kita jawab saja ya. Jadi pertanyaannya adalah perbedaan antara etika profesi dan PPG guru. Nah, PPG guru itu apa? Nah, teman-teman harus tahu dulu. Banyak sekali yang apa namanya yang bertanya kemarin karena di apa namanya di kampus kita juga akan mengadakan PPG atau dulu pernah kampus kita mengadakan PPG kemudian berhenti dan saat ini mungkin akan berkembang lagi ya PPG atau profesi apa ya saya lupa kalau nggak salah itu profesionalisme guru atau seperti apa benar. Jangannya ya maksudnya ya. Oh, sorry, PPG itu pendidikan profesi guru. Nah, dengan profesi guru itu dilakukan oleh beberapa instansi ya. Kayak saya pikir instansi yang di situ akan menjalankan atau akan mendidik bagaimana guru dapat melakukan profesionalismenya. Terkait apa? Terkait profesinya. Profesinya sebagai apa? Profesinya adalah sebagai pendidik. Nah, isinya biasanya kalau PPG itu kalau tidak salah biasanya adalah penguatan keilmuan, penguatan terkait profesionalisme eh, seorang individu menjadi guru. Nah, PPG itu waktunya berapa lama? Ada yang 1 sampai 2 tahun atau ada ada beberapa apa ya program yang dimiliki oleh beberapa instansi yang mengadakan PPG tersebut. Ya, jadi berbeda sekali kalau kemarin kita berbicara terkait kode etik. Kode etik itu artinya adalah beberapa etika yang mengikat seorang guru. Jadi kalau PWG ini berbeda sekali atau sangat jauh berbeda dengan apa namanya pendidikan profesi guru kaitannya dengan guru tersebut. Jadi kalau etika itu seperti peraturan atau seperti bagaimana kita melakukan proses pengajaran atau proses pekerjaan kita. Tapi kalau PPG ini bagaimana mendidik seorang guru itu untuk menjadi lebih profesional atau eh, meningkatkan profesionalitasnya terkait pekerjaannya ya. Seperti itu Mas Mat Rafiuddin F. Terima kasih. Oke gitu ya, terima kasih ya. Kemudian ada Mas Farid Indra Gunawan. Nah, ini Penjaskesrek 1B dengan NPM sekian. Pertanyaannya, apakah kode etik guru juga masih berlaku pada guru yang sudah pensiun, sudah purna, maksudnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, bahwa kode namanya adalah kode etik guru. Jadi kode etik yang mengikat suatu profesi. Profesi di sini adalah seorang guru. Nah, ketika guru itu melakukan profesinya, yakni seorang pendidik kepada muridnya entah itu di tingkat SMP, SD, SMA, dan tingkat-tingkatan lainnya. Jadi, kode etik itu akan mengikat individu tersebut ketika bekerja di
lingkungan sekolahan, di lingkungan sekolah tersebut atau di profesinya tersebut. Jadi ketika purna, ketika sudah pensiun, ya sudah tidak apa namanya perlu memperhatikan kode etik guru. Tapi ketika seorang guru itu pensiun atau seorang guru itu sudah tidak bekerja lagi, prinsip dari tingkah lakunya sudah mencerminkan dari etika dan kode etik tersebut. Karena apa? Bekerja sudah lebih dari 30 tahun ya mungkin ya. 30 tahun atau 40 tahun kurang lebih. Nah, kode etik ini terus-terusan ke bawah atau sudah menjadi ciri khas dia. Jadi ketika bekerja, ketika melakukan aktivitas seperti biasa, nah kode etik ini selalu ke bawah. Jadi ketika seorang itu melanggar kode etiknya atau kode etik guru ketika menjadi guru, itu mendapatkan hukuman atau karena kode etik itu sedang atau harus dilakukan. Tapi berbeda ketika kode etik itu ada pada guru yang sudah pensiun ketika dia melanggar atau dia tidak melakukan juga tidak apa karena tidak mengikat pada individu tersebut karena sudah pensiun. Jadi seperti itu ya Mas Farid Indra Gunawan. Nah, mungkin itu saja. Jadi teman-teman, saya harap akan lebih apa namanya terkorek lagi pikirannya agar lebih kreatif lagi, akan lebih aktif lagi untuk bertanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Nah, oke. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari minggu kemarin dan hari ini kita akan membahas materi yang baru lagi. Oh, mohon maaf belum saya siapkan. Saya buka dulu. Nah, kalau kemarin kalau tadi sudah ada yang bertanya masalah PPG atau pendidikan profesi guru. Nah, kita di sini akan membahas mengenai bagaimana konsep profesi seorang guru. Saya share dulu. Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas terkait konsep profesionalisme menjadi guru atau profesionalisme guru. Nah, apa itu konsep profesionalisme guru? Jadi, ketika kita berbicara tentang profesionalisme, yakni ada beberapa faktor yang paling penting. Yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh atau pada program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Kita baca dulu, baru nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian, kemampuan memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki, penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki. Jadi, profesi itu ada 3 faktor yang perlu diketahui atau faktor yang penting. Yang pertama adalah mengenai background atau latar belakang dari individu tersebut. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya tadi ya, sudah saya bacakan bahwa seorang tersebut harus memiliki atau harus dipersiapkan terkait keilmuan atau keahlian atau spesialisasi tertentu. Jadi misalkan Anda sebagai seorang guru, gurunya guru apa? Guru geografi, guru sejarah, guru olahraga, guru fisika, guru kimia. Harus memiliki background atau latar belakang keahlian yang sesuai dengan profesinya. Lalu nanti disebut profesionalisme. Karena apa? Isme itu adalah salah satu faham atau salah satu ilmu yang dapat dia kuasai. Jadi kalau Anda sebagai seorang guru olahraga, intinya adalah Anda dipersiapkan menjadi guru olahraga, bukan menjadi pegawai negeri,
bukan menjadi pegawai perusahaan, bukan sebagai, apa namanya, pertanian, di bidang pertanian, pekerjaan yang di bidang pertanian, karena apa? Di pendidikan olahraga atau di pendidikan jasmani ini, kita tidak diajari dengan bagaimana menjadi manajemen atau, terkait manajemen, Pak, ada manajemen pertandingan, ada manajemen olahraga. Nah, tapi terkait dengan olahraga, tapi Anda tidak diberikan materi mengenai bagaimana, manajemen suatu perusahaan, bagaimana ilmu-ilmu pertanian. Nah, di pendidikan jasmani tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, di sini kemampuan, eee, memperbaiki keterampilan. Anda yang sudah memiliki keterampilan, kemudian diayak lagi ya, diayak kan pasir ya, kemudian ditingkatkan lagi dalam suatu, eee, apa namanya, eee, acara atau dalam suatu kegiatan yang intinya adalah untuk menaikkan, tingkat keterampilan Anda. Jadi kalau, "Aduh, saya di Penjas, kemudian ini ada PBG, ada seminar, ada workshop." Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan keterampilan guru tersebut. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang orang tuanya guru atau orang tuanya sebagai pendidik, ini ketika, orang tuanya ikut seminar, ikut workshop, ikut apa namanya, pertemuan-pertemuan guru, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian penghasilan yang memadai. Nah, ini sulit sekali ya, tapi saat ini dengan adanya sebuah kebijakan saya rasa untuk, penghasilan ini bisa lebih, terjamin lagi. Kalau guru sekarang ada PPG ya namanya, apa, ada PNS khusus untuk guru saya lupa namanya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, tapi, tidak itu saja, banyak sekali yang, kita temui beberapa kasus yang sebagai guru honorer yang gajinya, menyedihkan atau memprihatinkan. Tapi saat ini pemerintah sudah bekerja keras untuk meningkatkan derajat, hidup seorang guru dengan ada, apa ya namanya ya, lupa saya. Jadi, PNS yang, saat ini ditujukan oleh guru atau PPG ya kalau nggak salah ya, bukan PPG sih, saya lupa. Jadi ada profesi itu yang bisa mensejahterakan guru tersebut lebih terjamin, jadi seperti itu. Nah, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Nah, ini kita bahas satu persatu ya, maksudnya. Jadi tadi sudah saya bahas, jadi kalau Anda sebagai seorang guru sejarah, geografi, jadi basic Anda atau background Anda harus dari seorang bukan mahasiswa, eee, mendapatkan keilmuan dari bidang-bidang tersebut. Yang pertama, memiliki kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus. Misalnya, guru bidang studi, contohnya Penjas, contohnya geografi, contohnya kimia, fisika, dan lain-lainnya. Jadi background-nya, background keilmuan atau background, pendidikannya harus sesuai dengan, eee, bidang studinya. Kemudian memiliki tingkat pendidikan minimal, contohnya S1, S2 sesuai dengan keahlian. Teman-teman, kalau waktu zaman, bapak Anda atau zaman kakek Anda, bapak bapak ibu Anda atau kakek nenek Anda, mungkin dulu pendidikan SMA masih, bisa masuk sebagai seorang guru. Nah, saat ini mungkin sudah tidak bisa. Kalau dulu bukan SMA ya, dulu itu kalau nggak salah kalau olahraga itu dulu SGO atau guru 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 agama atau seperti apa itu dulu ada seperti itu, tapi sekarang sudah tidak ada dan sekarang syaratnya adalah S1. Jadi S1 sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi ketika Anda melamar sebagai seorang pekerja sebagai seorang guru, maka Anda harus memiliki, pendidikan minimal yang harus
apa namanya, yang harus, Anda miliki, S1 biasanya sebagai seorang guru atau sebagai seorang, pendidik, kalau S2 bisa jadi guru juga, atau seorang dosen, tapi seorang dosen sekarang sudah tidak bisa ya, pendidikan minimal adalah S3. Sertifikat keahlian, contohnya, sertifikat atau sertifikat guru. Nah, tadi sudah kita singgung, sedikit mengenai PPG. PPG tujuannya apa? Mendidik profesi seorang guru, dengan nanti akan diberikan sertifikat guru atau biasa disebut Sergur. Nah, kalau zaman saya dulu ada akta, ya, akta 4, itu tujuannya adalah untuk sebagai surat sakti atau ijazah Anda sebagai seorang pendidik. Jadi seperti itu. Kalau sekarang, apa namanya, sudah tidak ada ya. Kalau dulu juga ada, apa namanya, ketika saya kuliah, saya kuliahnya mengambil ilmu keolahragaan. Jadi ketika saya ilmu murni, ilmu olahraga itu artinya adalah ilmu murni. Ketika saya terjun menjadi guru itu nanti tidak bisa, atau tidak diperbolehkan. Karena apa? Ijazah saya tidak sesuai. Walaupun saya dari pendidikan jasmani, tapi ijazah saya berasal dari, ilmu murni, jadi tidak bisa. Nah, kampus atau mungkin instansi dari perkuliahan saya memberikan, apa namanya, memberikan suatu, apa ya, suatu, persiapan, yakni dengan adanya double degree. Jadi, gelarnya 2. Kalau teman-teman besok kan, gelarnya SPD. Nah, itu aman, Anda menjadi seorang guru dengan, apa namanya, dengan tambahan nanti Anda mengikuti PPG. Akan tetapi ketika saya sebagai sarjana olahraga ya, karena ilmu terapan, saya harus mengambil SPD. Nah, ini ada yang namanya double degree. Nah, saya harus mengikuti perkuliahan kurang lebih 2 tahun, baru nanti dapat 2 tahun tambahan ya. Jadi, waktu normal saya lulus itu kurang lebih 4 tahun, kemudian ada tambahan 2 tahun, jadi 6 tahun saya gelarnya 2, ya ini SOR dan SPD, ya seperti itu. Sertifikat keahlian, contohnya oh sudah ini, harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan keterampilan metodologi. Nah, selain menguasai materinya dalam profesi tersebut, juga harus paham mengenai bagaimana metodologi dalam menyampaikan ilmunya. Nah, ini seringkali bertentangan. Anda pintar, otaknya brilian, ya, tapi Anda tidak menguasai metodologinya. Nah, itu banyak sekali permasalahannya seperti itu. Jadi, banyak sekali saya temui, seorang pendidik atau profesi itu pintar, ilmunya pintar, ilmunya ketika memberikan memberikan materi itu luar biasa ilmunya, textbook. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan buku, sesuai dengan referensinya. Tetapi ketika menjelaskan, ketika menyampaikan, ini, kurang difahami oleh, peserta didiknya. Nah, ini banyak sekali yang mengalami seperti itu. Jadi ketika Anda menguasai materi, juga harus dikuasai bagaimana keterampilan metodologinya. Nah, yang kedua, kemampuan memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki. Artinya apa? Sesuai dengan bidang yang digeluti, contoh penjas. Tidak mungkin memiliki keahlian dan terampil dalam bidang mesin, karena dalam bidang digeluti tidak berhubungan dengan mesin. Guru penjas diharapkan memiliki kemampuan dalam bidang olahraga. Mengapa? Jika melakukan pembelajaran basket, guru penjas harus mengetahui bagaimana melakukan pembelajaran basket, tidak hanya teknik-tekniknya, tetapi juga di dalamnya metode dalam pembelajarannya. Nah, itu sudah saya sampaikan, ketika Anda memiliki bidang keahlian atau background-nya itu sebagai seorang penjas, maka Anda tidak bisa menjadi seorang karyawan di perusahaan. Anda tidak bisa menjadi seorang guru teknik, guru kimia, guru geografi, ya. Itu sudah saya bahas seperti itu. Nah, tujuannya apa? Karena ketika Anda kuliah, ketika Anda masuk di, suatu persiapan profesi, Anda diberikan materi sesuai dengan bidang Anda atau profesi Anda. Maaf, begitu. Oke, mohon maaf saya. Nah,
Kembali lagi, bahwasanya Anda diberi materi itu sesuai dengan profesi Anda. Jika di luar profesi Anda, ya itu berarti bukan bukan apa namanya, bukan materi yang diberikan untuk Anda. Jadi ketika Anda diberikan seperti ini materi etika dan profesi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan Anda sebagai seorang profesionalisme. Jadi ketika Anda besok menjadi seorang guru, hal-hal apa yang harus diperhatikan itu sesuai dengan mata kuliah ini. Jadi sangat penting sekali ya, gak hanya voli, gak hanya basket, gak hanya renang ya. Ketika Anda diajar Pak Randy, wow semangat. Ketika Anda diajar basket oleh dulu Pak Gito ya, itu sangat semangat. Kemudian diajar voli oleh Pak Slamet, Pak Nur Ahmad, tuh semangat. Tapi diajar teori wes males-malesan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena perkuliahan materi dan materi dan praktek ini saling berkaitan. Anda di bola basket tidak akan diajari apa namanya bagaimana menjadi seorang profesionalisme. Profesional basket ya, tapi bagaimana menjadi seorang guru. Nah, ini tidak diajari seperti itu. Anda diajari renang, tapi bagaimana Anda tidak diajari bagaimana menjadi seorang guru renang yang baik. Nah, seperti itu. Jadi saling berkaitan. Sama seperti ini. Anda tidak hanya menguasai teknik-tekniknya. Ya opong kok cara apa namanya enggak di air ketika perkuliahan renang, ketika mata pelajaran renang. Tapi bagaimana membuat atau memberikan metodologi-metodologi sesuai dengan eee, teknik-teknik dalam melakukan apa namanya, enggak itu apa sih bahasa Indonesianya saya lupa. Jadi seperti itu, melakukan pembelajaran, apa namanya, bertahan di air, modelnya seperti itulah. Nah, Anda juga, tidak hanya menguasai bagaimana teknik melakukan passing di basket, passing di voli, atau passing di sepak bola. Tidak hanya menguasai seperti itu, akan tetapi bagaimana teknik-teknik pembelajarannya, bagaimana teknik, apa namanya, penyampaian kepada peserta didik Anda. Tidak hanya di pendidikan tidak hanya di materi saya, etika dan profesi, tapi juga di materi-materi yang lainnya, mengenai bagaimana pembelajaran, suatu bidang olahraga, kayak basket, kayak sepak bola, kayak voli, ini kepada atau dalam jenjang pembelajarannya atau model-model pembelajarannya. Jadi seperti itu. Next. Terakhir, penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan sesuai dengan penghasilan. Maksudnya dalam melakukan pekerjaan, penghasilan akan menyesuaikan. Misalnya, semakin banyak jam mengajar profesi guru, maka penghasilan akan semakin banyak. Akan tapi dalam guru profesional, keikhlasan merupakan salah satu aspek penting, maaf ya, penting itu ya, bahan penting dalam bekerja. Nah, seorang guru harus ikhlas, seorang guru harus mau mendharmakan dirinya di dunia pendidikan. Nah, makanya makanya kalau teman-teman, kok golemen loh, jadi guru dengan bayaran yang sedikit. Nah, ada yang berpendapat bahwa ini adalah tentang apa namanya, keikhlasan atau profesionalisme secara tinggi, karena seperti itu. Saya melakukan apa namanya, ngajar di sini ikhlas. Dibayar ya alhamdulillah, gak dibayar ya wah kebangetan nih, katakan seperti itu. Tapi ada orang atau ada individu yang nggak apa-apa, yang penting aku ikhlas untuk berdharma atau ikhlas untuk mengajar atau berdharma dalam pendidikan ini, kata seperti itu. Ada orang seperti itu. Jadi ada yang berasaskan materi, "Wah gak iso
aku jamku sakmene, bayaranku kudu sakmene. Nah, akan tapi, sekarang tuh banyak sekali atau, jam mengajar itu tidak hanya dengan memberikan, pendidikan kepada siswanya, tapi juga ada dengan, model-model lain yang intinya adalah untuk menutupi jam mengajar tersebut. Kalau pas waktu zaman saya dulu ada. Jadi guru A mengajar di kelas satu, di kelas sekolah A gitu ya. Kemudian di sore ngajar di sekolah C, B, katakanlah seperti itu. Banyak sekali terjadi pada zaman saya. Nah, berikut adalah perangkat, komponen, dan indikator kompetensi. Nah, sebelum kita menginjak di sini, saya akan memberitahukan mengenai bagaimana format presensi kita untuk hari ini. Silakan Anda meninggalkan komentar di Facebook saya atau di Facebook materi kita hari ini dengan format yang pertama NPM dan kelasnya. Ya, sesuai dengan ini atau jika tidak sesuai dengan ini, maka tidak akan saya terima. Seperti itu ya. Jadi saya harap Anda sesuai dengan format yang sudah saya sampaikan tadi. Siap, terima kasih. Ya, kita lanjut saja. Jadi berikut adalah perangkat, komponen, dan indikator kompetensi. Nah, teman-teman bisa baca, ada sebuah segitiga yang di dalamnya ada beberapa kode yang saya tulis dengan alfabet. Ada A, B, C, D, E, sampai F. A itu apa? A itu adalah performance component. Kemudian B, C, D, E ini adalah subjek komponen. C, professional komponen. D, proses komponen. E, adjustment komponen. Dan F di sini adalah attitude komponen. Nah, kita akan bahas satu persatu. Komponen-komponen utama kemampuan. Yang pertama adalah performance komponen, yaitu unsur kemampuan penampilan kinerja yang nampak sesuai dengan bidang keprofesionalismenya. Ini teaching, mengajar, konseling, mendidik, dan manajemen, dan lain-lainnya. Manajemen apa? Model inilah pengaturan terkait pendidikannya atau metodologi pengajaran yang diberikannya. Teaching terkait dengan pengajarannya, kemudian konseling di sini adalah mendidik, bagaimana mendidik seorang siswa seperti itu. Kemudian subjek komponen yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan atau penguasaan bahan, mohon maaf ya, penguasaan bahan atau substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat enabling competence bagi penampilan kinerja, yakni apa itu subjek komponen, yakni penguasaan bahan mengajarnya. Jadi ketika seorang itu masuk dalam profesi seorang guru harus paham, jangan sampai ketika memberikan materi, memberikan bahan pengajaran, ini guru tersebut tidak bisa, tidak mampu. Seperti itu. Teman-teman, kalau diibaratkan mata pelajaran itu seperti mata kuliah, nah teman-teman bisa melihat Pak Nur Ahmad ditaruh di bola voli, Pak Randy ditaruh di renang, kemudian Pak Weda ditaruh di bola basket, kemudian Pak Dedi ditaruh di metodologi penelitian besok, atau Pak Dedi ditaruh di bulu tangkis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dosen-dosen ini atau katakanlah guru ya, guru-guru ini telah disesuaikan atau sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa namanya keahliannya, sehingga dia diharapkan dapat menguasai kinerjanya atau menguasai materi yang akan diberikannya. Jadi seperti itu. Tidak hanya praktek saja, teori juga seperti itu. Saya diberikan etika profesi, saya diberikan biomekanika, saya diberikan apa namanya
anatomi fisiologi, kemudian Pak Wing katakanlah diberikan filsafat, kemudian Bu Lucy diberikan ilmu kesehatan. Tujuannya apa ya? Sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Misalkan loh, itu apa namanya SOR kok tahu mata kuliah apa anatomi, biomekanika, apa namanya anatomi, biomekanika sama apa ya fisiologi, katakan seperti itu. Ya, Anda harus kritis. Oh, SOR itu SPD, ya beda dengan SPD. SPD itu modelnya adalah pendidikan, kalau SOR ini keilmuan. Nah, di SOR di mata kuliah kita atau kuliah saya ya tentunya ya, mata kuliah saya juga diberikan materi atau pendalaman terkait fisiologi. Jadi kalau misalkan ada yang harusnya fisiologi Anda dari orang kesehatan, jangan lupa sarjana olahraga di situ adalah ilmu terapan, ilmu-ilmu yang sesuai dengan keolahragaan. Nah, salah satunya apa? Ada fisiologi, biomekanika, anatomi, dan lain-lainnya. Kemudian saya mengajar 3 profesi, ya saya sesuai dengan pendidikan. Pendidikan saya ada di magister. Nah, di magister itu diolah eee, kemampuan dalam kependidikan sehingga saya bisa mengajar etika dan profesi ini. Jadi, apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan keahliannya. Jadi bukan berarti, Pak Akbar ki SOR kok iso ngajar fisiologi. Nah, ini sudah sesuai dengan apa namanya, bidang keilmuannya. Nah, beda teman-teman yang walaupun dari SOR atau dari SPD yang tidak menguasai fisiologi, ya tidak berani mengambil mata kuliah fisiologi. Karena apa? Dia tidak mampu, walaupun S1-nya dulu diberikan, tapi dia tidak menguasai, dia tidak mendalami materi tersebut, dia tidak bisa. Saya diberikan materi basket di SOR atau di apa namanya bidang keilmuan saya. Akan tetapi di situ saya tidak mendalami secara total. Nah, saya juga tidak berani mengambil basket. Kemudian sepak bola. Saya di SOR atau di pendidikan saya juga mendalami sepak bola. Akan tapi saya tidak diberikan tugas tersebut karena apa? Ada yang lebih ahli lagi. Siapa? Beda sama Pak Anies. Nah, jadi ketika Anda sebelumnya itu masuk dalam lingkup pekerjaan, pasti Anda diberikan diberikan apa namanya pertanyaan. Sebenarnya keilmuan apa yang Anda kuasai? Anda jadi seorang guru ya, materi pendidikan jasmani. Nah, kemudian nanti juga akan dikembangkan. Dalam suatu sekolah itu ada beberapa grup pendidikan jasmani. Nah, ketika apa namanya diskusi-diskusi di rumpun keilmuan tersebut pasti akan dibahas. Kon arep ngajar apa? Sesuai dengan keahlianmu apa? Oh, nanti kon ngajar kelas 1 itu mungkin ada basketnya, ada bulu tangkisnya, ada pencak silatnya. Anda bisa, "Oh, aku gak iso pencak silat ya." Nah, ada yang lainnya. Seperti itu. Jadi model keahlian adalah seperti itu. Next. Nah, professional komponen. Ya, ini unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang profesionalnya sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya. Ketika bekerja, ketika memberikan apa namanya keahliannya dalam suatu profesi ini harus ditunjang keilmuannya, harus ditunjang profesinya. Kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika profesi itu harus dilihat atau faktor utamanya adalah background dari individu tersebut. Background pekerjaannya atau background keilmuannya apa? Background keilmuannya adalah pendidikan jasmani. Kemudian pekerjaan yang dituju apa? Katakanlah pegawai perusahaan eh, kesehatan, katakan seperti itu. Nah, dites kompetensi dulu, apakah sudah sesuai? Walaupun
olahraga atau pendidikan jasmani itu ada ilmu-ilmu kesehatan, apakah sesuai dengan, bidang pekerjaannya. Maka di suatu, atau ketika Anda melamar pekerjaan tuh ada yang namanya tes. Nah, tes itu adalah tujuannya adalah untuk menilai, eee, penguasaan keprofesian Anda. Jadi ketika jadi seorang guru juga, apa namanya, diperhatikan atau dites. Bagaimana keilmuannya, sesuai nggak, atau baik nggak, katakanlah itu. Nah, banyak sekali saat ini atau fenomena-fenomena saat ini, background-nya apa, kemudian larinya pekerjaannya apa, ya mungkin dipandang, "Oh, Pak, cari kerja itu sulit, Pak, sekarang." Jadi, eee, yang ada aja saya maksimalkan. Nah, ini seperti itu. Jadi banyak sekali fenomena seperti itu, maka harus ditunjang apakah sesuai dengan, profesinya atau background keilmuannya, ya seperti itu. Kemudian proses komponen, yaitu unsur kemampuan penguasaan, proses-proses mental, intelektual mencakup proses berpikir logis, kritis, rasional, kreatif dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan sebagainya, sebagai prasyarat bagi terwujudnya keterampilan kinerja. Nah, ketika Anda sebagai, seorang guru atau menjalankan profesinya, pasti di dalamnya nanti akan ada beberapa permasalahan atau akan ada masalah. Nah, ketika Anda mengalami tersebut, Anda harus bagaimana mengolah masalah tersebut, bagaimana mencari jalan keluarnya, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, nggak ada di dalam keilmuan Anda, adanya di mana? Adanya ketika Anda mempelajari masalah tersebut atau ketika pengalaman Anda berbicara. Nah, pengalaman ini berasal dari mana? Berasal dari, apa namanya, eee, dari ketika Anda menjadi seorang guru tersebut. Next, ada adjustment komponen, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi pelaku dengan tugas penampilan kinerja profesinya. Maksudnya apa? Ada beberapa profesi yang harus menyesuaikan dengan bidang keprofesiannya. Contohnya, ketika Anda sebagai seorang pendidikan jasmani yang dicari adalah, seorang atau, calon guru pendidikan jasmani yang background ilmunya adalah ya memang penjas, bukan dari kimia atau bukan dari PGSD. Nah, seperti itu. Walaupun, oh, di, SD kita memiliki lowongan sebagai seorang guru pendidikan jasmani atau guru olahraga, terus diambil aja PGSD. Nah, PGSD ini dia mengambil apa? Mengambil mengambil apa namanya, mengambil basic atau keterampilan apa? Kalau keterampilan olahraga ya nanti bisa diseleksi akan tapi, ketika ada pelamar lain atau seorang yang menguasai pendidikan jasmani, ya ini pasti nanti dia akan kalah karena apa? Karena mungkin dia kurang dalam penguasaan materinya, seperti itu. Attitude komponen, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pelaku sebagai prasyarat yang fundamental bagi seluruh perangkat komponen kompetensi lainnya bagi terwujudnya komponen penampilan kinerja keprofesiannya. Nah, beruntung sekali Anda diberikan materi mengenai etika dan profesi. Di dalamnya atau di etika profesi ini sudah mencakup beberapa attitude atau sikap, nilai, kepribadian yang ada pada pendidikan atau menjadi seorang guru pada umumnya. Nah, ketika Anda besok,
masuk atau melamar sebagai seorang guru, jadi apa yang ada di mata kuliah kita tentunya, kita membahas terkait etika profesi, kemudian eee, etika sebagai seorang guru, Anda sudah memiliki, referensi atau sudah memiliki keilmuan, maka ketika Anda melakukan melakukan apa namanya, keprofesiannya Anda, maka tinggal melakukan atau menjalankan sesuai dengan ilmu yang Anda dapati atau ilmu yang sudah saya berikan. Oh, dari Pak Akbar mbiyen harus sesuai dengan adat istiadatnya, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Di peraturan ini seperti apa? Anda pelajari, kemudian Anda lakukan. Nah, profesi itu, definisinya ada beberapa aspek yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, kemudian berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, maksudnya apa? Dalam profesi itu yang pertama adalah harus memiliki ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan basic keprofesiannya. Kemudian aplikasi kemampuan atau kecakapan, mampu dan menguasai materi yang diberikan dalam menjalankan profesinya. Kemudian 3 berkaitan dengan kepentingan umum maksudnya apa? Berkepentingan atau ilmunya tersebut sesuai dengan apa namanya, eh, ilmu yang diberikan atau keprofesiannya menyangkut orang lain atau atau dalam hal ini orang lain maksudnya adalah siswanya, seperti itu. Nah, ada 8 karakteristik profesi. Yang pertama kode etik, sudah kita bahas ya, mengapa kode etik itu penting, ya karena untuk mengatur seorang guru atau seorang yang berprofesi sebagai seorang guru. Kedua, pengetahuan yang terorganisir, maksudnya teman-teman yang memiliki pengetahuan dalam bidang profesiannya, harus memiliki, apa namanya, pengetahuan yang ditunjang untuk, profesinya. Kemudian keahlian dan kompetensi yang bersifatnya khusus. Nah, memiliki, bakat atau kemampuan lainnya. Anda sebagai guru seorang penjelas, apa bakat bakat, yang dikuasai atau bakat yang menonjol pada dalam diri Anda? Oh, saya memiliki bakat, sebagai seorang pelatih basket. Nah, itu baik sekali untuk menunjang apa? Menunjang profesi Anda. Kemudian tingkat kependidikan minimal yang dipersyaratkan. Nah, Anda menjadi seorang guru. Anda melihat guru, apa namanya, syaratnya guru apa? Oh, guru pendidikan jasmani. Kemudian ada persyaratan lain nggak? Oh, contohnya adalah syaratnya, harus berasal dari S1 pendidikan jasmani atau S1 olahraga. Nah, ada ya beberapa beberapa sekolah yang tidak memperhatikan, apa namanya, keilmuannya, maksudnya dalam hal ini di pendidikan jasmani atau olahraga ya, bisa SPD, bisa SOR atau S saya rasa cuma itu ya, SPD, sarjana pendidikan, namanya pendidikan jasmani atau sarjana olahraga. Atau, di dalam ilmu lainnya seperti itu, kimia ada sarjana ilmu kimia, ada sarjana pendidikan kimia, ada sekolah tersebut. Kalau tadi yang saya sampaikan mungkin, kalau yang SPD jadi seorang guru, kalau SOR untuk menjadi seorang guru harus, apa namanya, double degree dulu, tapi ada beberapa sekolah yang menerapkan seperti itu, tapi ada beberapa ya, bukan semuanya. Sertifikat keahlian, kalau dulu ada Akta 4, kalau saat ini mungkin ada PPG atau yang lainnya. Kalau saya di dosen, kita ada yang namanya Serdos atau sertifikasi dosen. Intinya apa? Serdos itu dibuat bahwa kami para dosen sudah menjalankan
uji keahlian, kita terampil dalam profesi kita. Kita sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menjadi seorang dosen atau pendidik mahasiswa, seperti itu. Dan proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan tanggung jawab. Nah, ada proses-proses yang menunjang keprofesiannya. Ini banyak sekali yang di guru, katakanlah tadi ada PPG, kemudian ada yang lainnya. Kemudian kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi. Nah, ini banyak sekali terjadi di profesi guru keilmuan yang lainnya, penjas, kimia, fisika, matematika, dan lain-lainnya memiliki rumpun ilmu atau perkumpulan rumpun ilmu yang di situ tujuannya apa? Membahas mengenai keilmuan tersebut dalam sekolah masing-masing. Biasanya ada SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Seperti itu. Kemudian adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh anggota profesi. Nah, biasanya ini dibahas dalam forum tersebut ya. Karena apa? Dalam melakukan pekerjaan kita atau melakukan profesi kita, mungkin kita sering melakukan beberapa kesalahan. Ya, walaupun kita handal sekalipun kelas profesor, katakan seperti itu ya, banyak sekali mengalami atau melakukan kesalahan. Ya, karena apa? Kelalaian tersebut. Nah, sebisa mungkin kita harus tanggap atau sebisa mungkin kita harus apa namanya tidak melakukan kelalaian atau melakukan malpraktek dalam bahasa kedokteran ya, kesalahan-kesalahan tersebut dalam profesi kita. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut atau malpraktek dalam hal ini ya, ini biasanya terjadi contoh kasusnya adalah misalkan seorang guru atau seorang pendidik misalkan memberikan keilmuan yang salah, misalkan pernah terjadi itu di senam, memberikan materi katakanlah senam lantai. Nah, ini sampai ketika memberikan pengajaran ini terjadi kecelakaan ya. Misalkan ketika roll depan kepalanya terkilir atau kepalanya fraktur. Nah, ini terjadi apa? Malpraktek seperti itu. Maka guru tersebut harus dapat menanggulanginya. Maksudnya apa? Ketika terjadi mengetahui kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan seorang gurunya? Apa yang harus apa namanya tindakan preventifnya seperti apa? Guru harus menguasai tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa profesi guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini adalah tujuan utamanya. Tujuan utama atau tugas utama sebagai seorang guru menurut UU Guru tahun 2005 pasal 1 ayat 1. Guru profesional harus didukung oleh kompetensi yang standar bagi guru profesional meliputi satu, pemilihan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus. Misalnya guru bidang studi yang sesuai dengan keilmuannya. Tingkat pendidikan minimal, sertifikat keahlian, harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan keterampilan metodologinya. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga dan organisasi profesi. Guru juga harus mengemban rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Nah, semuanya sudah saya bahas ya, tapi untuk poin ke-5 dan ke-6 ini akan saya tambahkan sedikit bahwa Anda sebagai seorang guru itu yang pertama, mohon maaf saya harus ngecas dulu.
Sebentar ya, saya tinggal dulu. Oke, oke, mohon maaf. Oke, mohon maaf, agak terhenti sebentar. Kita akan bahas 2 poin ini. Yang pertama memiliki tanggung jawab tinggi. Jadi seorang guru atau profesional itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa? Tanggung jawab terkait apa namanya pekerjaannya pada yang pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada lembaganya, pada bangsa dan negara, dan organisasi profesinya. Dan yang keenam di sini atau poin 6 di sini guru juga harus mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Jadi maksudnya di sini apa? Harus kompak, harus apa namanya? Harus apa namanya? Sesuai dengan profesinya atau harus sesuai dengan teman-teman yang sejawatnya. Kompetensi dan kualifikasi guru. Kompetensi maksudnya di sini apa? Adalah pedagogik, mohon maaf ya kalau sedikit buram, pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian sosial, dan profesional. Kemudian kualifikasi akademik maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah S1 atau D4. Kalau D4 sekarang sudah tidak bisa ya. Sangat sulit sekali lah, sangat sulit sekali untuk melamar sebagai seorang guru. Kemudian bersertifikat pendidikan profesi guru. Nah, ini semua saya dapatkan dari presensinya ini Prof. Rafiq Arsidi dari UNS yang menyampaikannya di UNES tahun 2010. Jadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa kompetensi ini maksudnya kalau tidak apa namanya keilmuannya, pribadiannya untuk menunjang apa? Menunjang profesinya. Kemudian kualifikasi akademik S1 ataupun S2. Kalau D4 sekarang sudah tidak bisa atau sangat sulit sekali untuk melamar sebagai seorang guru. Nah, NASPE tahun 2007 mensyaratkan bahwa seorang guru pendidikan jasmani yang profesional diharapkan memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama adalah content knowledge. Artinya apa? Dalam artian di sini adalah understand physical education content and disciplinary concept related the development of physical education person. Maksudnya apa? Maksudnya content knowledge di sini memahami mengenai kontennya atau metodologi pengajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya. Dalam hal di sini apa? Dalam hal di sini adalah keilmuan pendidikan jasmani. Kemudian growth and development. Maksudnya apa di sini? Langsung saya bacakan ya, teman-teman bisa menerjemahkan. Intinya adalah yang saya utarakan di sini. Growth dan development. Jadi keilmuan atau materi yang diberikan di sini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan si individu atau murid kita. Kemudian diverse learner maksudnya adalah bagaimana siswa dapat memahami materi yang kita berikan. Kemudian manajemen dan motivasi, bagaimana kita dapat menguasai atau dapat membuat materi itu menjadi lebih paham dan menjadi motivasi tersendiri bagi siswa kita.
kemudian komunikasi, bagaimana kita menggunakan komunikasi baik itu verbal atau nonverbal sebagai suatu komunikasi atau teknik memberikan ilmu kepada siswa kita. Kemudian planning dan instruction, maksudnya apa? Jadi memahami pentingnya instruksi atau rencana yang diberikan ketika memberikan materi kepada siswa didiknya. Student assessment atau tugas siswa, tujuannya apa? Kalau siswa diberikan tugas, wah Pak ini mengerjakan tugas saja, atau materinya memberikan tugas saja, tujuannya apa tugas tersebut? Adalah untuk membuat siswa itu menjadi lebih paham mengenai materi yang diberikannya. Kemudian reflection di sini apa? Mengetahui betapa pentingnya materi-materi yang akan kita berikan. Teknologi menggunakan teknologi sebagai suatu basis dalam menyampaikan keilmuannya. Dan yang terakhir kolaborasi. Kolaborasi ini tidak hanya guru dan murid saja, tapi ada guru dan orang tua atau wali atau guru dan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai sarana untuk mendidik si siswa tersebut. Nah, tugas guru kalau yang lama hanya intinya saja ini ya. Intinya kalau yang lama hanya mengajar dan mendidik, kemudian untuk perspektif yang baru ini tidak hanya mengajar dan mendidik saja, tapi memberikan motivasi. Kemudian sebagai sumber informasi, dan yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan materi yang diberikannya dapat memahami atau dengan teknologi-teknologi yang mendukung kepada keilmuan yang diberikan kepada siswanya. Jadi agar siswanya menjadi lebih cepat pahamnya. Nah, kalau dulu kita mengenal CBSA dalam pendekatan, maksudnya apa? CBSA di sini guru adalah pengelola proses pembelajaran, ini guru ini adalah central learning. Tapi saat ini tidak hanya sebagai guru saja. Kalau zaman dulu materi itu berasal dari guru. Jadi saat ini mungkin berpindah. Teman-teman kalau melihat dalam suatu masyarakat dalam suatu sekolah atau kampus ini sering sekali melakukan diskusi atau presentasi. Nah, melakukan presentasi tujuannya apa? Untuk menggeser, kalau yang dulu CBSA, sekarang student central learning. Nah, SCL kalau sekarang ya. SCL tujuannya apa seperti itu. Tapi SCL saya rasa saat ini juga kurang 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 mendukung. Harus tetap ada bimbingan oleh guru. Guru di sini membimbing siswanya yang melakukan center learning-nya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak sesuai, bukan karena siswa kurang memahami, tapi tidak diberikan pendampingan yang khusus sehingga siswa itu benar-benar center of learning. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian tantangan dan peluang guru SOSANT, ya ini berubahnya peran guru dalam manajemen proses pembelajaran mengajar, klasikal melawan inklusi. Apa klasikal dan inklusi? Kalau dalam segi bahasanya, klasikal ini adalah metode yang sering digunakan oleh guru atau biasa dilakukan oleh seorang guru dalam metode pengajarannya. Sekarang inklusi adalah prosesnya adalah pendampingan. Nah, kalau yang dulu klasikal ini bersifat umum, bersifat
keseluruhan, tapi saat ini harus ada pendampingan. Seperti itu. Kurikulum yang terdesentralisasi melawan kurikulum yang diferensiasi. Nah, ini sangat perlu. Kalau terdesentralisasi di sini adalah suatu kurikulum yang paten, yang apa ya, terdesentralisasi itu ya yang saklek seperti itu atau paten seperti itu harus 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 sesuai dengan, apa namanya, kurikulum tersebut. Tapi saat ini kurikulum tidak hanya saklek saja, tapi juga ada pengembangan-pengembangannya yang harapannya tidak jauh dari kurikulum tersebut. Nah, tujuannya apa ya? Agar lebih menarik lagi dan teman-teman bisa membaca yang lainnya. Nah, ini adalah, salah satu konsepsi dan pola pikir pengembangan kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional. Standarnya apa? Atau, apa yang diinginkan dari konsep ini adalah standarisasi, jadi memiliki standar tersendiri sebagai seorang guru. Guru itu standarnya harus seperti apa? Dan menjamin mutu dalam hal ini adalah terkait dengan instansi-instansi yang ada di guru tersebut dan akreditasi penilaian terkait penilaian pada guru tersebut atau pada sekolah atau pada instansi yang ada pada guru tersebut. Kemudian tambahan saja ini beberapa substansi RUU, ada RUU Guru yang bernilai pembaharuan, yaitu kualifikasi dan kompetensi guru. Nah, saat ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, yang artinya di sini adalah mengikat seorang guru itu, kualifikasinya harus seperti apa, harus S1, S2, kemudian memiliki apa namanya, akta 4 dan lain-lainnya. Hak-hak guru, nah, hak guru ini, kalau hak itu kan apa yang harus didapatinya. Nah, hak guru apa? Ya ini gaji pokok. Nah, tidak usah munafik bahwa seorang ingin melakukan pekerjaan adalah untuk mencari uang atau untuk bertahan hidup. Nah, gaji pokok ini sudah tertuang di dalam apa namanya, undang-undang atau dalam peraturan yang membahas terkait gaji seorang guru tersebut. Kemudian pengembangan profesionalisme. Jadi dalam guru itu setelah masuk, setelah menjadi seorang guru tidak hanya diam, tidak hanya terpaku terkait tugas-tugasnya, akan tetapi guru itu harus sering sekali memperbarui keilmuannya atau menambah keilmuannya dengan mengikuti keprofesian atau apa namanya, keprofesiannya atau kegiatan-kegiatan profesinya atau mengikuti pengembangan keilmuannya. Dan yang terakhir, dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 6, seorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud di ayat 2, tapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Nah, ini yang baru lagi bahwa tidak harus melakukan apa namanya, mengikuti keahlian dulu, harus S1, S2 atau yang sederajatnya. Akan tetapi dengan kemampuannya atau keahliannya, nah ini, dilakukan uji kelayakan dan kesetaraan, jika dianggap memenuhi, maka dia akan menjadi seorang guru atau menjalani profesi seorang guru. Nah, ini kalau di Indonesia sangat sangat kecil ya, menurut saya, walaupun ini dibuat di Indonesia sih, tapi sangat kecil sekali atau, paling banyak ya mengikuti, eee, keilmuan atau, mengikuti program-program perkuliahan untuk bisa menjadi seorang guru profesi atau profesi guru. Akan tapi ada kemungkinan lain dengan cara apa? Menilai atau melakukan uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian khusus.
seperti itu. Oke, materinya sudah habis, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap seperti yang minggu kemarin, masih semangat, masih, apa namanya, mendapatkan tertantang untuk bertanya atau, eee, jiwa-jiwa kreatifnya ini dapat berkali lagi. Jadi sangat, apa ya, sangat baik sekali perkuliahan online ini daripada perkuliahan online yang kita kita lakukan di awal yang kemarin, agak sedikit lemes, tapi kalau saya kira dengan adanya beberapa yang bertanya, dengan adanya yang menanggapi, ini menjadi suatu, apa ya, suatu kebaikan dalam perkuliahan kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi konsep profesionalisme menjadi seorang guru. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.